Baik, di video kali ini saya coba membahas SNP Informatika 2024 soal B berbagi banyak andil ya. Saya harap kalian semua sudah membaca soal yang ada di sini. Secara ringkasnya sebagai berikut, terdapat 3 buah bilangan, yaitu B, C, dan D. Kemudian kita diminta untuk mencari berapa banyak bilangan dari 1 hingga B yang memenuhi kondisi di mana misalkan bilangan antara 1 sampai B ini kita sebut dengan si ya, yaitu jika C dibagi dengan B, maka sisanya adalah D. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak variasi I yang mungkin. Sebagai contoh di sini ada input 100, 13, dan 3. Jadi input 100, 13, 3, B 100, C-nya 13, dan D adalah 3. Jawabannya adalah ada dua variasi yang mungkin ya. Pertama adalah dari angka 1 hingga 100 yang memungkinkan bilangan untuk membagi angka 13 bersisa 3 hanya ada 2, yaitu 5 dan 10. Maka jawabannya adalah 2. Sekarang kita akan mencoba menjawab. Jika kita langsung mengerjakannya dengan secara naif ya, kita lakukan perulangan dari 1 hingga B, maka kemungkinan besar Anda akan mendapatkan time limit. Kita coba saja. Saya buatkan dulu LL sebagai pengganti longlong. B, C, D. Lalu saya input. Kemudian saya juga menyiapkan variabel hasil. Kemudian saya akan melakukan perulangan. Dimulai dari 1 hingga I-nya mencapai B. Nah, jika I, C dimodulo dengan I, hasilnya sama dengan D, maka hasilnya bertambah. Lalu kita tinggal cetak for hasil. Ini adalah cara naif untuk menyelesaikan soal ini. Untuk input 100, 13, dan 3 akan menghasilkan output 2, dan input berikutnya sesuai 3, kemudian kita akan coba input 77, 42, 42, hasilnya adalah 35, dan input terakhir kita coba hasilnya adalah 0, sama. Apabila kita submit, nah di sini saya mendapatkan skor 50 time limit. Sekarang kita akan mencoba metode lain untuk menyelesaikan soal ini. Perhatikan di bagian terangan soal di sini, bahwasanya nilai D itu bisa saja lebih kecil atau sama dengan C. Jadi nilai D itu berkisar antara 0, bisa saja 0, namun bisa saja kurang dari C atau sama dengan C. Oleh karena itu kita akan mencoba membagi kasus soal ini menjadi 2 bagian. Kasus yang pertama, di mana C sama dengan D. Kasus yang kedua, di mana C, mohon maaf untuk kasus, C sama dengan D,
Kemudian kasus yang kedua adalah C harus lebih besar daripada D. Tadi di soal adalah D berada di antara 0 dan C, seperti ini ya. Jadi kita bagi dua kasus seperti ini. Sebelum saya melanjutkan, apabila suatu bilangan dimodulo dengan suatu bilangan A misalkan A adalah 4 ya. Jadi N modulo 4. Maka hasilnya akan berkisar antara 0, 1, 2, dan 3. Jadi tidak ada hasil yang mencapai sama dengan 4 atau lebih daripada 4. Jadi tidak mungkin ada hasil itu 4, 5. Jadi ini tidak mungkin. Hasil yang memungkinkan adalah bilangan itu berada di bawah angka 4. Dan ini memenuhi kondisi yang kedua yang akan kita selesaikan juga. Namun di soal didefinisikan bahwasanya bisa saja terjadi kondisi di mana C sama dengan D. Sebagai contoh, inputnya di situ adalah 77, 42, dan 42. 77, 42, 42. Nah, di sini kan C sama dengan D ya. Oleh soal ditulis keterangan di sini bahwasanya perhatikan bahwa jawaban bisa saja 0 dikarenakan adanya kekeliruan informasi yang diberikan oleh Pak Dengtek. Baik, untuk kasus C sama dengan D, kita akan bahas secara lebih rinci ya. Ini tidak terlalu sulit juga. Kasus yang pertama, di mana B itu lebih besar daripada C. Kasus yang kedua, di mana B lebih kecil atau sama dengan C. Nah, jadi ada dua kasus yang memungkinkan terjadi. Jadi untuk contoh kasus B lebih besar daripada C itu seperti ini, 77, 42, 42. Adapun B lebih kecil atau sama dengan C, contoh inputnya adalah 7, 42, 42. Untuk kasus pertama, di mana B lebih besar daripada C, jadi kita kembali ke aturan soal ya, di mana kita mencari suatu bilangan I, di mana I itu berada di antara 1 hingga B, lalu di mana C modulo I itu harus nilainya sama dengan D. Nah, apabila B atau nilai I ini, I sudah berada lebih besar daripada B, maka secara otomatis pembaginya, nilai pembagi ini sudah berada lebih besar daripada C. Maka jawabannya juga pasti sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, misalkan tadi 42 modulo I. Misalkan I-nya itu lebih besar daripada 42, 43. Maka jawabannya adalah ya 42 itu sendiri. Jadi bilangan apabila pembaginya lebih besar daripada yang dibagi, maka jawabannya adalah bilangan yang dibagi. Nah, untuk kasus di mana suatu bilangan lebih besar, yaitu B lebih besar pada C, kita bisa menentukan dengan cepat. Sebagai contoh, misalkan C-nya adalah, misalkan kita pilih C-nya 5 saja ya. Misalkan C-nya 5, D-nya 5. Apabila B lebih besar daripada 5, misalkan 6, 7, 8, 9. Nah, misalkan kita memiliki bilangan sampai 9 ya, di mana B-nya sampai 9. Maka kita tinggal menghitung berapa banyak bilangan yang lebih besar daripada C itu sendiri. Nah, ya, di sini jawabannya ada 4. Ya. Dari mana dapat 4? Yaitu dari jumlah bilangannya sama dengan B dikurang C, atau 9 dikurang 5
sama dengan 4. Jadi untuk kasus ini kita sudah bisa membuat program secara langsung. Pertama kita bagi kasus tadi, if C sama dengan D. Lalu kasus kedua tadi akan kita kerjakan nanti, yaitu di mana C lebih besar daripada D. Ya, ini adalah kasus berikut. Atau kita else saja di sini. Untuk kasus di mana C sama dengan D, maka kita periksa lagi apakah nilai B itu lebih besar daripada C. Ini yang akan kita kerjakan. Maka kita langsung saja memberikan hasil, yaitu hasil akan bertambah karena ini sudah 0, jadi hasil ditambah sama dengan selisih antara B dengan C. B dikurang C. Seperti ini. Sekarang kasus yang kedua di mana B lebih kecil atau sama dengan C ya di sini kasusnya. Contohnya misalkan inputnya adalah 2, 5, dan 5. Jadi kita diminta bilangan 2 berarti adalah 1 dan 2. B-nya maksimal 2, C-nya 5, dan D-nya adalah 5 juga. Kita diminta 5 di modulo dibagi berapa? Dibagi 1 atau 2 yang menghasilkan sisanya itu 5. Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Maka solusi dari nilai B lebih kecil atau sama dengan C adalah 0. Ya. Jadi langsung saja kita jawab else, berarti hasil tetap sama dengan 0. Kita langsung cetak atau cetak ke belakangan itu bebas saja. Jadi untuk kasus di mana 7, 42, 42 akan mencetak langsung 0. Kemudian untuk misalkan tadi 77, dia akan langsung mencetak 30, 35. Jadi untuk kasus di mana C sama dengan D selesai di sini. Sekarang kita akan bahas untuk kasus di mana C lebih besar daripada D. Sebagai contoh tadi inputnya adalah 100, 13, dan 3. Jadi kita diminta mencari bilangan dari 1 hingga 100 yang memenuhi kondisi di mana 13 dibagi dengan I akan bersisa, sisanya 3 ya. Sisanya 3 atau 13 modulo I harus jawabannya adalah 3. Kita telah mengetahui dari input tadi jawabannya adalah 5 dan 10. Adapun bilangan yang lainnya tidak memenuhi syarat. Apabila kita kerjakan secara naif lagi, yaitu kita lakukan perulangan dari 1 hingga B, maka kita akan kembali mendapatkan time limit di situ. Jadi, apabila kita memeriksa satu persatu bilangan yang memenuhi syarat, maka kita akan mendapatkan TLE lagi. Lalu bagaimana caranya, idenya kita bisa menghindari hal tersebut. Perhatikan bahwasanya, misalkan suatu bilangan 13 dibagi berapapun yang menghasilkan sisa 3, maka kita cukup mengurangi nilai C tadi dengan nilai D, 13 dikurang 3 sama dengan 10. Nah, lalu kita tinggal mencari faktor dari 10 itu apa saja. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10 itu sendiri. Terdapat 4 faktor. Akan tetapi dari 4 faktor ini, ternyata yang memenuhi syarat hanya 2, ya, 5 dan 10. Sekarang perhatikan kembali bahwasanya setiap faktor kita perlu memeriksa kondisi apakah dia valid atau tidak. Contohnya ini jelas tidak valid. Tidak valid, 2 tidak valid, 5 valid, dan 10 valid. Jadi ada 2 yang valid, 2 yang tidak valid dari semua faktor yang dimiliki oleh angka 10 tadi. Nah, bagaimana cara kita memeriksa
agar menghindari time limit, yaitu perhatikan bahwanya setiap faktor ini memiliki pasangan. Misalkan 10, jadi 1, kemudian di sini pasangannya adalah 10. Jadi 10 itu dihasilkan dari 1 dikali 10. Kemudian pasangan kedua adalah 2 dikali dengan 5. Ini adalah pasangan faktor. Dari pasangan faktor ini kita harus memeriksa keduanya. Kita periksa 1 dan kita periksa 10. Ternyata yang memenuhi keadaan adalah 10. Kita ambil 10. Lalu kita periksa lagi 2 dan kita periksa 5. Ternyata dari dua kondisi yang kita periksa, yang memenuhi adalah 5 saja. Nah, bisa saja di dalam suatu soal, misalkan saya ambil inputnya adalah 112 dan misalkan 13 ya, 13 dikurang 1 aja. Jadi sisanya 1, 13 di sini 1. Maka di sini perhatikan 13 dikurangi 1 adalah 12. Nah, faktor-faktor dari 12 adalah, saya buat, faktor pasangannya adalah 12 itu dihasilkan dari 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Adapun 4 kali 3 tidak perlu kita tulis lagi. Jadi pasangan-pasangan faktor ini kita periksa satu per satu. 1 kita periksa, 12 kita periksa, 2 kita periksa, 6 kita periksa, 3 kita periksa, 4 kita periksa. Nah, yang memenuhi kondisi syarat tadi, kita akan tinggal membagi angka 13 dengan bilangan yang akan kita periksa. Sebut saja namanya bil. Lalu apakah dia memenuhi syarat? Sisanya 1. Kalau dia tervalidasi, maka dia adalah bilangan yang kita cari. Sebagai contoh, di sini bisa saja jawabannya lebih dari 2, 6, mungkin 12, 3, dan 4. Jadi kelima bilangan yang saya lingkari ini adalah bilangan yang valid. Nah, dari sini kita harus mendeskripsikan bahwasanya setiap bilangan memiliki pasangan. Jadi kita akan buat dua bilangan yang dicek sekaligus, namanya bilangan 1, sebut saja, kemudian ada namanya bilangan 2. Bilangan 1 adalah bilangan pasangan pertama, bilangan kedua ini diambil dari pasangan keduanya, di mana hubungan bilangan 1 dengan bilangan 2 adalah bilangan 1 dikali dengan bilangan kedua, itu hasilnya adalah tadi adalah C dikurang D. Sekarang kita akan buat di sini L. Misalkan kita siapkan untuk mempersingkat, misalkan namanya N saja, di mana N adalah selisih dari C dikurang D ya, di sini. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan perulangannya. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya kita tidak perlu mengecek ke 6 bilangan ini atau semua faktornya. Kita cukup memeriksa sampai akar dari C min D-nya saja, atau sampai dengan akar 13 dikurang 1 akar 12. Nah, kita cukup memeriksa sampai 1, 2, dan 3 saja. Tidak perlu lagi kita memeriksa semua bilangan, sehingga kompleksitas kita turun menjadi O akar C min D. Jadi kita cukup memeriksa 1, 2, dan 3 sebagai bilangan 1, kemudian 12, 6, dan 4 sebagai bilangan kedua. Nah, di sini kita buat for I, kita mulai dari 1, di mana I dikali I harusnya nilainya tidak boleh lebih daripada M. Ya. Di sini I plus plus. Kemudian kita deskripsikan, misalkan bilangan 1 tadi adalah I. Sini. Kemudian bilangan kedua sama dengan berarti N dibagi dengan bil 1. Lalu kita periksa syarat valid daripada bilangan 1 sebagai berikut. Jika N adalah selisih dari C dikurang D tadi. Jika mohon maaf,
Ingat, I adalah bilangan yang sedang kita cari ya. Jadi ingat syarat seperti tadi, kalau kita masih ingat program perulangan kita yang pertama yang mendapatkan TLE, maka syaratnya adalah jika C dimodulo dengan I, maksud saya bilangan 1, ini hasilnya adalah D. Nah, ini syarat yang harus terpenuhi ya. Nah, maka kita bisa menambah dari hasil. Jadi hasil plus plus. Ini adalah syarat untuk bilangan 1. Kemudian bagaimana dengan bilangan 2? Jadi syaratnya sama. Jadi untuk bilangan 2, jika C dibagi dengan dimodulo bilangan 2, hasilnya D, maka dia juga memenuhi syarat. Nah, di sini ini adalah syarat yang kita bangun sesuai dengan bentuk soal. Apakah syarat ini cukup? Ya, kita bisa lagi menambahkan bahwasanya ada syarat berikutnya, yaitu bahwasanya nilai dari bilangan ini, bilangan 1 ini tidak boleh lebih besar. Jadi ada lagi syaratnya, jangan lupa bahwasanya bilangan yang ada di sini, ini kan namanya bil. Jadi bil, baik itu bilangan 1 maupun bilangan 2, ini haruslah lebih kecil atau sama dengan B, ya. Tidak boleh lebih besar. Kalau dia lebih besar, maka logikanya tidak akan berjalan. Jadi kita hindari agar bilangan ini tidak boleh mencapai lebih besar daripada B. Jadi kita cukup memberikan tambahan di sini, N, bil 1, haruslah lebih kecil atau sama dengan B. Nah, kita bisa copy paste untuk bilangan kedua juga di sini. Di sini ada bilangan 2, lebih kecil atau sama dengan B hasil. Kita akan mencoba untuk input pertama tadi 113,3. Dia sudah benar memberikan input jawaban yang sesuai, yaitu 2. Kemudian di sini 990. Nah, di sini kenapa ada jawaban yang masih salah ya? Kita bisa periksa input ini. Jadi di sini ada kemungkinan angka kembar ya. Jadi di sini saya salah. Ada syarat yang belum kita penuhi. Misalkan hasil dari C min D itu adalah misalkan 36. Nah, 36 ini kan hasil kali dari 1 kali 36, kemudian bisa saja 2 kali 18, kemudian 3 kali 12, kemudian 4 kali 9, kemudian 6 kali 6. Nah, perhatikan di sini angka 6 di bilangan 1 terulang di bilangan kedua. Dan ini dilakukan pengecekan 2 kali sehingga hasil bertambah 2 kali. Ini yang harus kita cegah agar bilangan 1 tidak boleh sama dengan bilangan 2. Jadi kita membuat syarat di sini. Kita tambahkan syarat lagi, dan bilangan 1 tidak boleh sama dengan bilangan kedua. Ini akan memberikan syarat agar hasilnya sama dengan 3. Kenapa jawabannya 4? Karena tadi ada bilangan kembar yang tereksekusi. 9 merupakan bilangan kuadrat, sehingga ada 3 yang dieksekusi sebanyak 2 kali. Nah, ini jawabannya sudah tepat. Baik, kita coba download dan kita submit. Baik, sudah accepted. Terima kasih. Sekian video saya tadi.